proses pemeriksaan itu sesuai dengan kewenangan kita itu 20 hari sejak penyegelan. Kan 20 hari sejak penyegelan kan kita mencari siapapun. Kalau untuk tahu bahwa itu salah, itu tidak perlu 20 hari. Seminggu aja bisa. Kalau cuma untuk KKP menyelesaikan secara internal bahwa ini nomor sekian ini salah, ini salahnya di sini. Itu paling lama seminggu bisa kok. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus dia bilang buktinya mana saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi, kan nggak bisa juga begitu. Nampaknya kementerian itu pada takut mengungkap. Itu kan masalahnya sederhana ya. Laut itu tidak boleh dikapling, laut itu tidak boleh dikeluarkan HGB. Ternyata keluar HGB, jelas itu adalah pelanggaran hukum. Nah sekarang apa sulitnya mengungkap itu? Oh menterinya takut, tidak perlu takut kalau menteri tidak terlibat. Kalau menteri tidak terlibat, tapi ini ada yang membela, itu belum tentu cukup 20 hari, belum tentu cukup sekian bulan. Salah, itu gampang kok. Itu menyelesaikan dalam arti di lingkup tanggung jawabnya, bukan menyelesaikan proses hukum pidananya. Kok jadi berdebat tidak karuan? Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Saya ingin mengingatkan ya, hak guna bangunan di perairan laut, perairan pesisir itu sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 sesuai dengan putusan MK Nomor 3 tahun 2010. Dilarang pemberian hak bangunan, hak usaha dan sebagainya kepada perorangan dan korporasi di perairan pesisir. Itu jelas bunyinya. Yang dibolehkan itu adalah eksplorasi dengan izin tertentu. Bukan seperti itu. Izin tertentu itu misalnya reklamasi. Eksplorasi apa? Eksplorasi terhadap tambang-tambang di bawah laut gitu. Itu boleh dengan izin tertentu. Kalau borongan kayak gitu belum tahu apa yang akan dikerjakan. Tiba-tiba keluar sertifikat kan tidak boleh. Menurut undang-undang maupun menurut putusan MK. Dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dicek aja. Proses apa yang harus dicek? Niat magerin laut, niat nerbitin sertifikatnya udah salah, niatnya aja udah salah itu. Udah clear nggak boleh ada hak di atas laut, jelas. Jadi nggak ada itu proses ngapain. Kalau pakai logika begitu, logika prosedurnya legal atau nggak legal, jual negara pun juga bisa jadi legal. Sama kayak pasir laut. Yang nggak legal dibikin legal, dicari istilah pengganti jadi sedimen. Semua bisa dibikin legal kalau punya pemimpin yang alam pikirannya gelap dan kotor kayak gorong-gorong. Nah mungkin itu karena tracing itu mungkin akan menyangkut dirinya bisa saja atau keluarganya. Kan banyak ya pejabat-pejabat itu yang kadang-kala dirinya tidak tahu, keluarganya dapat, anaknya dapat, istrinya dapat, saudaranya dapat, gitu-gitu tuh mungkin takut terbongkar juga. Gitu bisa saja itu terjadi. Tapi apapun sikap untuk menyembunyikan itu adalah salah secara hukum. Itu merusak negara gitu. Kalau Anda merasa bersih ya serahkan aja, buka semua. Kasih tuh KKP, ATR, BTN, kasih ke polisi, kejaksaan. Pak, tolong ini nih, salah ini, tolong Bapak sidik gitu. Penyidik kami mungkin tidak mampu karena ada orang dalam juga yang terlibat, kan bisa begitu. Hukum membuka itu dan membunyikan itu. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGB atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya tuh hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab. Tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN. Dan sudah dijawab oleh beliau. Kalau saya menjawab ke sana, salah itu. Karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut mulai dari pesisir sampai ke tengah. Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin atau di pulau-pulau sekalipun ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan. Dan kewenangan kami hanya sampai pada kewenangan denda administratif. Begini, di dalam KUHP itu disebut penyidik utama itu adalah Polri.
Lalu PPNS itu adalah penyidik pembantu. Oleh sebab itu ada kewajiban koordinasi. Nah, kalau ini KKP-nya tidak segera memberitahu, Polri dong turun karena penyidik utama. Yang benar itu sekarang yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, meskipun mungkin terlambat seminggu lah ya. Kejaksaan Agung sudah memanggil tuh lurah untuk penyelidikan karena dugaan pelanggaran pidana di dalam pemagaran laut dan izin-izin pengkaplingan itu, izin-izin yang dilakukan untuk pemanfaatan laut. Nah, itu udah dipanggil oleh Kejaksaan tanggal 22 kemarin. Sudah agak terlambat, tapi udah betul. Tidak usah nunggu gitu. Itu gampang kok kalau sudah lurahnya itu dipanggil ya, Pak Lurah Kohot itu. Kenapa kamu mengeluarkan itu? Mana dokumennya? Mana letter C-nya? Dan seterusnya itu kan bisa dilacak. Apakah letter C itu baru dibuat? Sudah ada itu atau tidak? Itu sekarang teknologinya gampang kok. Membuktikannya gampang kok. Saya kira tidak usah saling melempar lah. Sekarang ini waktunya nih, hukum pidananya ini baru ke teknis administrasi aja. Administrasi pun belum selesai, belum tuntas. Baru berapa katanya, baru 50 yang dicabut. Pertama itu kan ada sertifikat yang sudah diumumkan ilegal. Nah, sertifikat yang ilegal itu kan dikeluarkan oleh siapa, tanggal berapa, pejabatnya siapa. Itu aja panggil dulu. Kenapa kamu mengeluarkan ini? Atas suruhan atasan atau atas kolusi bawahan atau dia ikut kolusi? Nanti akan ketahuan kok itu. Karena ada dokumen-dokumen pendukung ketika sebuah sertifikat dibatalkan. Apalagi ini yang dibatalkan ratusan. Itu kan gampang sih. Lalu kemudian pelaku pemagaran. Ya betul Pak Trenggono ya sulit ngambil tindakan. Nah, kalau gitu serahkan aja ke penyidik Polri. Karena kan di KKP itu ada penyidik PNS, lalu ada juga di dalam hukum itu penyidik Polri, Kejaksaan. Serahkan ke situ, itu ada pelanggaran. Tolong siapa yang pemagaran itu, yang lakukan pemagaran itu kan ada orangnya yang ngaku bahwa ini sudah masyarakat, dia sudah menemui nelayan, panggil dia. Wajib dia hadir, dipanggil oleh hukum. Kamu masyarakat siapa yang kamu temui bahwa itu swadaya? Lalu diusut dari situ. Dulu pernah ada yang namanya Persatuan Nelayan Pantura gitu-gitu. Tapi kita panggil nggak ada yang datang tuh. Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Oh, alhamdulillah kalau mereka datang kita akan usut. Menurut saya sih nggak sulit sih, gitu. Tapi ini selama ini kok saling lempar badan. Ya, saya selalu mengatakan gini, menteri itu, apakah itu Pak Hadi Cahyanto, apakah AHY atau Sofyan Jalil, nggak usah takut kalau dia tidak sengaja melakukan pelanggaran itu. Itu kan ada delegasi kewenangan di dalam hukum tata negara itu. Ini kewenangan dan tanggung jawab ini atas delegasi dari menteri ini, kan gitu. Kalau dia tidak melakukan, nggak usah takut, katakan aja, nggak usah saling menghindar, serahkan. Yang tepat itu Nusron Wahid, bagus tuh, langsung dia bilang itu ilegal gitu. Dia nggak terlibat gitu, tetapi pasti ada yang terlibat sampai ada 263 sertifikat ilegal baru di situ, baru di tempat yang Tangerang itu, belum di daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, kalau kita mau tertib dan mau aman negara ini, ya ini supaya ditindaklanjuti secara hukum pidana gitu, bukan teknis administrasi. Teknis administrasi terebutan semua, datang ke pemagaran itu ada yang ingin memaki-maki, ada yang langsung membongkar rame-rame gitu. Dulunya enggak ada yang mau gitu, baru sesudah presiden memerintahkan lalu rame-rame gitu. Apa perlunya begitu? Sebenarnya satu institusi aja. Seumpama pun saya itu ya tidak tahu, tapi begitu tahu pasti ditindak dong, pasti didatangi lalu ditindak secara hukum. Dulu memang pernah ada, tetapi bukan pemagaran, yaitu upacara 17-an. Ketika tahun pertama itu saya menjadi Menko Polhukam, upacara 17-an itu di sana bendera merah putih tidak boleh, kabarnya nih ada video bahwa di PIK 1 itu tidak boleh ada bendera merah putih. Padahal itu 17-an. Saya bilang tanggal 16 saya akan ninjau ke sana. Saya akan cabut bendera-bendera negara asing yang ada di situ. Kalau merah putih tidak boleh. Saya sudah siapkan tim ke sana. Tiba-tiba malamnya, Pak, enggak Pak, bendera merah putih sudah ada katanya. Sudah beranu semua gitu. Ya sudah, selesai. Nah, hanya itu yang ada. Kok sekarang lalu ke pelanggaran di laut. Yang saya katakan tadi tentang bendera merah putih itu dulu ramai di media. Sehingga saya bentuk tim, besok saya akan ke sana. Saya sudah bentuk sekian orang, ayo ikut saya. Besok kita cabut sama-sama. Kita ganti dengan bendera merah putih. Begitu saya waktu itu tahun 2020 bulan Agustus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya statement-statement dari Menteri KKP ya, Wahyu Sakti Trenggono, yang mengatakan bahwa
kepemilikan pagar laut ini di Tangerang, di pantai Tangerang ini susah diungkap, dan terbitnya SHGB itu seolah-olah beliau buang badan ya, melempar kepada Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid. Sementara Menteri Nusron Wahid juga telah mengeluarkan statementnya bahwa itu sertifikat itu adalah ilegal. Dan Nusron Wahid telah membatalkan sekitar 50 SHGB ya yang ada di Desa Kohot di daerah Tangerang ya, Provinsi Banten ya. Dan mengenai pagar laut serta SHGB serta polemik yang terjadi di Tangerang ini, mantan presiden kita Joko Widodo ya, atau Pak Jokowi juga ikut berkomentar nih. Justru malah komentarnya sangat aneh dan lucu sekali. Beliau menanyakan ya dicek dulu legalitasnya, dicek dulu apakah itu perizinannya, apa prosesnya itu apakah legal atau tidak legal. Ini kan aneh sekali. Sementara di sini Profesor Mahfud MD nih, profesor yang mengerti tentang hukum tata negara ya, mengerti tentang tata ruang, pertanahan. Tanya saja ke Prof Mahfud. Dan baru-baru ini Prof Mahfud diwawancara oleh stasiun TV ya. Beliau mengatakan bahwa itu sudah jelas cetha welo-welo bahwa tidak boleh ada SHGB atau sertifikat di atas laut. Itu sudah dituangkan dalam undang-undang dan juga keputusan MK di tahun 2014 bahwa tidak boleh ada SHGB atau bangunan berdiri di atas laut kecuali itu ada perizinan untuk reklamasi. Yang kedua, kalau ada perizinan pertambangan mungkin di bawah laut ya. Itu pengecualiannya cuma 2 itu. Dan ini masalah pagar laut di Tangerang Selatan ini tidak ada hubungannya dengan segala yang macam itu. Apa reklamasi, apa pertambangan, tidak ada sama sekali. Ini jelas-jelas ilegal, dan Profesor Mahfud mengatakan itu semuanya pasti ilegal dan pasti ada permainan di dalam pejabat-pejabat yang membuat SHGB serta SHM di Tangerang ya, di pantai Tangerang. Dan ini mematahkan statement Presiden Jokowi yang mengatakan dicek dulu legalitasnya, perizinannya apakah itu sesuai dengan izin. Ya nggak mungkin ada izin lah. Orang di situ tidak ada tambang, di situ juga tidak ada reklamasi. Ini kan jelas ilegal, mau main belakang. Iya kan? Ini permainan oligarki yang memang berkongsi atau berkolusi dengan para pejabat. Jadi pejabatnya siapa ya harus diungkap, ini tugas negara. Dan Prof Mahfud telah membuka jalan-jalannya, jalur-jalurnya itu lewat mana mengungkapnya. Bahkan ketika Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan menyegel itu dan meminta waktu 20 hari untuk mengungkap siapa yang memiliki pagar itu, Prof Mahfud langsung membantah. Nggak perlu waktu 20 hari, seminggu cukup untuk mengungkapkan kesalahannya di mana. Yang lama itu mengungkap proses tindak pidananya, hukum pidananya itu yang lama. Kalau mengungkap ini siapa, pemilik siapa, kata Prof Mahfud hanya butuh waktu 1 minggu. Kelihatan semua itu, yang bermain siapa di situ. Dan seolah-olah kementerian ini, kata Prof Mahfud nih ya, seolah-olah takut, tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini dan saling buang badan, saling lempar tanggung jawab. Jadi Prof Mahfud di sini benar-benar keras mengkritik ini. Harusnya mudah sekali, kurang dari seminggu harusnya telah terungkap siapa pemilik pagar itu, siapa yang menerbitkan SHGB, SHM yang jumlahnya sekitar 263. Banyak sekali itu, dan kemarin telah dibatalkan sekitar 50. Dan itu terbukti ilegal. Dan Prof Mahfud di sini memberikan solusi lah ya. Apa sih sebenarnya tindakan apa? Dan kabar-kabarnya ini Mahkamah Agung telah memanggil Kades Desa Kohot katanya ya. Dan itu suatu tindakan yang cukup benar, meskipun kata Prof Mahfud itu agak terlambat 1 minggu lah.
Harusnya dari kemarin dipanggil, dimintai keterangan, ini dari siapa, ini tujuannya untuk apa, punya siapa. Kata Prof. Mahfud kan itu ada sertifikat ilegalnya, ambil satu yang tanda tangan itu di situ siapa. Udah cari yang tanda tangan situ, diurut dari situ nanti kena semua. Itu kata Prof. Mahfud. Dan Prof. Mahfud menyarankan kalau memang KKP ini tidak bisa mengungkap, ya langsung serahkan saja ke polisi katanya. Dan di situ kan penyidik yang tertinggi adalah kepolisian, serahkan ke kepolisian supaya kepolisian bertindak. Coba apa memang benar-benar netral polisinya, apa memang benar-benar mau mengungkap, atau malah membackingi oligarki. Nanti kan kelihatan semua di sini. Dan Prof. Mahfud kembali ya. Memang selama Prof. Mahfud menjadi Menko Polhukam tidak ada ya kasus-kasus seperti pagar laut seperti ini. Tetapi Prof. Mahfud di sini bercerita bahwa beliau pernah di tahun 2020 bulan Agustus, kabarnya di PIK 1 itu kan ramai sekali, bendera merah putih tidak boleh berkibar. Dan langsung Prof. Mahfud membuat tim, mengumpulkan beberapa stafnya atau orang-orangnya untuk berangkat ke sana besok pagi katanya. Kalau memang ada bendera asing atau bendera lain-lain akan dicabut oleh Prof. Mahfud dan akan didirikan, dikibarkan bendera merah putih di situ. Tetapi begitu mendengar kabar Prof. Mahfud mau sidak ke sana, malamnya orang-orang PIK telepon bahwa sudah ada Pak, sudah ada benderanya. Harusnya tuh seperti itu. Baru dengar suaranya aja orang sudah ngeri, sudah takut. Tetapi menteri-menteri yang sekarang ini sepertinya kok nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang disegani ya. Seolah-olah ya nggak ada wibawanya. Tetapi waktu Prof. Mahfud menjabat, begitu dengar Prof. Mahfud mau datang, itu udah kalang kabut semua. Mana yang memang salah langsung dibenerin dan ya sudah selesai semua. Dan itu menunjukkan ya kualitas menteri itu seperti apa, kualitas orang itu seperti apa. Kalau memang orang ini tidak tersandra oleh kasus atau oleh jasa-jasa oligarki, itu memang mudah sekali mengungkap ini. Tetapi kalau memang menteri-menterinya ada yang kesangkut, ada yang ikut main bahkan, ini kan bahaya sekali. Nggak mungkin bisa terungkap ini, pasti akan putus di situ. Masalahnya menyangkut orang-orang besar. Ya, sebut saja orang-orang besar ya, entah itu politisi, entah itu orang partai, entah itu memang pejabat pemerintah. Yang jelas orang besar yang bisa menghambat jalannya proses keadilan di sini nih. Ini kan orang-orang di Banten, di Tangerang ini, di sekitar yang terdampak oleh pagar laut ini kan memang lagi menuntut keadilan. Dan harusnya negara menyediakan itu. Bukan malah rakyat kecil yang bersuara mencari keadilan. Harusnya negara hadir memberikan keadilan seadil-adilnya. Tetapi kelihatannya ini sangat takut sekali dengan oligarki ya. Dan memang Prof. Mahfud juga pernah mengatakan apabila pemerintah atau pejabat pemerintah telah berkolusi dengan oligarki, ini sangat berbahaya sekali. Maka penegakan hukum juga tidak akan jalan, hukum dilemahkan, hukum dipakai untuk kepentingan penguasa dan oligarki. Itu bahayanya di situ. Oke guys, aduh ini hujan turun lebat sekali ya. Jadi mungkin suara saya tidak begitu terdengar karena oleh hujan ya, hujan ini berkah. Alhamdulillah hujan turun dengan lebat, bahwa Indonesia ini masih dikasih berkah ya. Nah, ini kita syukuri saja. Walaupun suara saya nggak lamat-lamat atau agak ya kurang terdengar, nggak apa-apa lah. Mungkin di akhir video ini nggak masalah karena ya ini anggap ini memang berkah dari Yang Maha Kuasa ya. Bukan hujan, Indonesia ini mudah-mudahan masih dikasih berkah dan mudah-mudahan nih para pemimpinnya menunjukkan lah bahwa mereka itu berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat ya. Baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya harusnya konsisten untuk itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baras.